Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perilaku organisasi kelas manajemen D akan membacakan tentang studi tentang perilaku organisasi yang beranggotakan saya sendiri, Deida Aulia, Erna Siti Nur Hasanah, Andika Magfira, dan Muhammad Bagja Saputra. Di sini kami akan membahas 4 poin studi tentang perilaku organisasi yang terdiri dari keberagaman dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Deida, perilaku organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam berorganisasi akan dibacakan oleh Andika, implementasi perilaku organisasi untuk soft skill dan hard skill akan dibacakan oleh Bagja, dan pengaruh organisasi terhadap pengaruh karyawan akan dibacakan oleh Erna. Baik, saya Deida Aulia akan membacakan tentang keberagaman dalam berorganisasi. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang memiliki perbedaan seperti pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, dan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Keberagaman individu dalam organisasi diartikan sebagai berikut. 1. Kumpulan dari beberapa persamaan maupun perbedaan latar belakang individu pada dimensi, nilai, keyakinan, dan opini. 2. Suatu hal yang penting dan proses pengambilan keputusan organisasi atau perusahaan dan suatu hal yang perlu dikelola dengan baik. Beberapa aspek yang termasuk dalam keberagaman organisasi adalah sebagai berikut, yaitu usia, latar belakang personal, pendidikan, gaya hidup, pengalaman kerja, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Magfira. Saya akan membahas perilaku organisasi. Perilaku organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam berorganisasi. Efisiensi adalah asas perbandingan terbaik antara usaha dan hasil. Yang dimaksud dengan usaha adalah pelaksanaan pekerja yang menerapkan atau menggunakan pikiran, tenaga, uang, waktu, barang, dan ruang. Efisiensi menceritakan bagaimana suatu usaha dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan. Eksploitasi yang semakin meningkat karena penggunaan biaya atau dana yang sudah melebihi target yang direncanakan di suatu sisi. Maksud dari efektivitas adalah meminta dan berusaha agar segala usaha atau aktivitas organisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap melakukan efisiensi secara benar sesuai porsinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. 1. Struktur yang simpel dan efisien. Hierarki tinggi dengan tahan banting. Departemen yang tidak terkalahkan adalah kutukan untuk pembelajaran, sebagaimana mereka mencegah ketentuan kebebasan, kecepatan aliran informasi, dan rintangan yang tidak kompetitif. 2. Berwawasan wirausaha. Berwawasan wirausaha, organisasi belajar bukan masalah tentang ukurannya, seperti struktur, dan menjelaskan dengan sebuah kedinamisan dan semangat entrepreneurial yang serupa dengan perusahaan kecil yang baru. 3. Jaringan yang luas. Organisasi belajar yang efektif menyadari kebutuhan kritis untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan sumber-sumber dari dalam dan luar perusahaan. Mereka menyediakan perusahaan dengan bentuk dan gaya yang fleksibel dan dapat beradaptasi. 4. Terdiri dari tim kerja yang profesional. Secara dinamis, susunan proyek short lived akan menjadi biasa bagi para pekerja untuk bekerja dengan 4 atau 5 tim proyek dalam setahun dan belum pernah bekerja sama dalam kelompok yang sama bentuk yang lebih kecil. Kecepatan dan dipertanggungjawabkan tim proyek untuk mendorong pembelajaran yang lebih efisien terhadap sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagja Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi perilaku organisasi yang menjadi terbagi dua, yaitu soft skill dan hard skill. Pertama, soft skill yaitu perilaku organisasi, pengetahuan tentang bagaimana orang, kelompok, atau
bertindak bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja tertinggi dan tentunya untuk menghasilkan hasil yang lebih dominan. Perilaku organisasi mempelajari pengaruh dan dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua ada hard skill, kemampuan yang dapat dipelajari yang diperoleh dan ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, ataupun pendidikan. Hard skill adalah bagian dari rangkaian keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Hard skill merupakan suatu keahlian yang diperlukan bagi seseorang individu untuk berhasil melakukan pekerjaan. Hard skill diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan formal, termasuk kuliah, magang, kelas pelatihan jangka pendek, kursus online, dan program sertifikasi serta pelatihan yang lain. Namun kalau hanya hard skill saja bisnis tidak akan sukses, sehingga diperlukan karyawan yang melalui keterampilan seperti soft skill yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Siti Nur Hasanah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh organisasi terhadap pengaruh karyawan. Perilaku organisasi lebih ditekankan pada bagaimana membuat orang-orang terbiasa bekerja dalam tim kerja yang efektif. Perilaku organisasi menunjukkan pada suatu sikap dan perilaku dari individu dan kelompok dalam organisasi, serta interaksinya dengan konteks organisasi itu sendiri. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari prestasi kerja karyawan. Ini bisa dilihat bahwa manajemen perusahaan terkadang mengabaikan prestasi kerja karyawan, sehingga karyawan merasa prestasi karyawan tidak ada hubungannya dengan perilaku organisasi. Ada hubungan kuat antara kinerja dan prestasi kinerja. Prestasi kerja adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadi serta persepsi terhadap perannya pada pekerjaan itu. Menurut Sutrisno. Menurut Sunyono, prestasi kerja karyawan dapat diukur dari 1. Mutu kerja. Dalam hal ini berkaitan dengan ketepatan waktu, keterampilan, dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan. 2. Kuantitas kerja. Berkaitan dengan jumlah tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dan diselesaikan dengan baik. 3. Ketangguhan. Berkaitan dengan tingkat kehadiran, pemberian waktu libur, dan jadwal mengenai keterlambatan hadir di tempat kerja. 4. Sikap merupakan sikap yang ada pada karyawan yang menunjukkan seberapa jauh sikap dan tanggung jawab mereka terhadap sesama teman dan atasan, serta seberapa jauh tingkat kerjasama dalam mengevaluasi tugas.